yang berbeda. Fi anfusihim, anfus ada ikhfa, didengungkan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Nah, anfusihim ma la yubduna lak, mim sukun bertemu dengan mim, idgham mutamathilan, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Mala tabi'i 2 ya, 2 harokat atau sampai satu ayat. Yub ada qaf. Baik, selanjutnya yaquluna ya, tabi'i lau. Nah ini tidak lau, kalau nggak apa-apa tuh jadi nggak ada hukumnya kalau. Kalau lau, nah kita harus bisa miringnya ke u ya, lau, jadi nggak lau ya, lau kan ya, lau kana lana. Nah, lana ini jangan lupa disempurnakan panjangnya. Kadang-kadang kita udah keburu kepengen yang selanjutnya, jadi naknya nggak sempurna 2 harokat. Lau kana lana minal amri, sabar ya, sabar, tunaikan haknya dia dulu, baru ke kalimat selanjutnya. Al-amri syai'um ma qutilna hauna. Syai'um idgham bi ghunna ya, dengung dan tahan sebanyak 2 harokat. Syai'nya, syai' tadi apa? Madlin ya, panjang juga 2 harokat. Syai', tidak syai' ya. Syai'um ma qutilna. Nah, sabar, kasih dia 2 harokat dulu. Ma qutilna hauna, sama dia nih ada wakaf ya, hauna. Nah, kan dia wakaf tuh, kasih juga dia panjangnya 2 harokat ya. Hauna qul law kuntum ya, lam sukun bertemu dengan lam. Nah, dan di situ ada idgham mutamathil, idgham mutamathilnya tanpa dengung ya. Qul law lagi ada madlin ya. Kuntum ikhfa ya, kuntum fi buyutikum, mim sukun bertemu dengan fa, ilhar ya, ilhar syafawi. Fi buyutikum, buyutikum yu matabi'i, buyutikum mim sukun bertemu dengan lam. La baraza ya, ada ma'aisa sarawi juga. La baraza nih ya, jadi satu ketukan semua, tidak boleh mampir-mampir terlalu lama pada satu huruf. La baraza misalnya ya, kadang-kadang kita itu kagok dengan lagu yang kita pakai ya, karena kita udah pakai satu lagu, kadang-kadang yang harusnya dibaca tek-tek-tek cepat ya, pendek, satu ketukan, jadi keenakan sama lagunya tuh. La baroza jadi begitu kan nggak boleh ya, harusnya kan satu ketukan. La baroza cepat ya. La baroza alladzina kutiba alaihim ya. La baroza alladzina ya, maqtabi'i, kutiba alaihim, alaihim al-qatlu ila madaji'ihim, ila madaji'ihim ya, madaji'ihim juga. Waliyabtaliyallah, waliyah ada ba sukun ikhfa ya. Waliyabtaliyallah ada taqim ya, lafzul jalalah. Waliyabtaliyallahu bidzatis sudur, wallahu taqim lafzul jalalah ditebalkan. Alimun, alinya maqtabi'i,
Iqlab. Fathatain, kasratain, dhammatain, nun sukun kalau bertemu dengan ba namanya iqlab. Betul nih, iqlab. Ya, ada mim di situ yang kita pakai yang mana nih? Ini ikhfa syafawi atau iqlab ya? Mana yang ikhfa? Mana yang ikhfa? Ikhfa syafawi, mana yang iqlab? Jadi yang mana nih? Iqlab apa ikhfa syafawi? Benar. Mana yang iqlab? Ragu-ragu sih. Mana yang iqlab? Mana yang ikhfa syafawi? Serius ada yang milih ikhfa syafawi? Wah. Kenapa fokusnya itu pada tanda bacanya Bapak Ibu ya? Bukan pada mimnya ya. Jadi jangan terkecoh. Ada harokatnya yang dimasalah itu si harokatnya. Hurufnya dia nggak ada masalah. Ya, jadi jangan disalah-salahin. Ya, jadi ya kenapa ada hukumnya di situ? Karena harokat tanwinnya di atas mim bertemu dengan ba, bukan si mimnya. Kalau si mimnya harokatnya sukun, kalau si mimnya harokatnya sukun, jadi gimana nih? Jadi gimana? Ikhfa syafawi, jawabannya adalah ikhfa syafawi. Ragu-ragu jawabnya? Jawabannya adalah ikhfa syafawi. Ada huruf mim. Yuk kita tulis di sini. Sengaja dibuat bingung. Ya, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu alhamdulillah bingung. Ini hijaiyah. Hijai, al-hijaiyah. Pusing ya Pak? Huruf hijaiyah itu berarti apa saja? Semua dari alif sampai ya itu huruf hijaiyah. Kalau ikhfa syafawi ini namanya apa? Iqlab. Ini ikhfa syafawi. Jadi kira-kira bacaan yang kita baca tadi yang mana? Ini atau ini? Iqlab. Tadi bapak-bapak nggak ini sih, ragu-ragu jawabnya. Jawabannya Iqlab. Sepakat nggak? Awas jangan sampai ke sini. Ya. Oke. Takbir buat kita semua. Allahu Akbar. Jawabannya Jawabannya iqlab. Jangan bingung ya Bapak Ibu. Itu sudah dijelaskan di situ. Ya. Jangan bingung. Ustaznya bikin bingung sengaja. Ya. Sengaja supaya kita berpikir. Karena ini suka bolak-balik. Ya, jadi jangan bingung. Bacaannya iqlab. Yang diambil apanya? Iya. Baik. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kita udah sampai mana ini? Alimun wallahu alimun
bidzatis sudur. Dzati, dza ada mad tabi'i as-sudur, ada tafkhim huruf ro. Kenapa ro-nya dibaca tafkhim? Ya, karena kan dia harokatnya fathah. Harokatnya kasroh di sini. Kenapa dibaca tafkhim? Karena ya huruf sebelumnya yang membuat dia tafkhim. Ya, huruf sebelumnya ada sukun lalu dom as-sudur. Jadi dia tebal. Alhamdulillah. Itu dari pembahasan ayat ini. Ya, kurang lebih seperti itu hukum-hukumnya. Baik, insya Allah lanjut materi nggak apa-apa ya? Ya, izinkan saya memberikan satu pembahasan tentang, sudah pernah dapat materi tentang makhorijul huruf? Belum. Sudah pernah dapat materi tentang hukum al-isti'adzah wal basmalah? Belum. Baik, saya sedikit menyampaikan ini buku waktu saya belajar ya. Jadi bismillah, saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Baik. Hukum al-isti'adzah wal basmalah. Sepertinya terakhir di saat tahsin pagi di Jumat lalu ya, ada yang baca ta'awudnya itu diseret. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni rajim. Ya, jadi dia diseret ni rajim. Ya, yang betul mir rajim. Ar-rajim. Di situ ada tasydid di atas huruf ro. Jadi ditekan, makanya kadang-kadang saya ditekan Bu ro-nya, ya. Karena tasydid itu kan artinya double huruf ya, hanya tidak dicantumkan saja hurufnya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang bismillah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Sudah betul, tapi hak dari tasydidnya kita kasih. Ya, tekan, lebih ditekan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini apa sih hukum al-isti'adzah atau membaca ta'awudz sebelum kita baca Al-Qur'an? Ya. Kita faqahat ulama ala anna qari al-Qur'an matlubun minhu. Jadi para ulama bersepakat. Sepakat nih semua ulama bahwa mengucapkan atau membaca ta'awudz sebelum kita baca Al-Qur'an itu matlub, diminta, diharuskan, diwajibkan. Fi awwali qira'atihi an yata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Jadi saat kita mau mulai baca Quran, buka Quran, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik. Maknanya sendiri apa sih al-isti'adzah itu? Betul, kita berlindung. A'udzu, aku berlindung, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, al-i'tisam wa tahassun billah minasyaitonir rajim al-marjum wal makrun wal mal'un. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan, ya, yang terkutuk, ya, al-mal'un sama Allah juga terkutuk, ya. Al-matrun yang terusir dari mana? Dari surga. Ya, fayasta'idu
muslim billahi minasyaitonir rajim. Maka semua muslim wajib membaca ta'awudz. Ya. Kalau saya tanya, ta'awudz ini ayat Al-Quran bukan? Bagian dari Al-Quran bukan? Aduh bingung. Ya kalau saya tanya, terus kalau al-isti'adzah ini dia bagian Quran bukan? Kita kan disuruh baca isti'adzah nih sebelum baca Quran. Dia bagian Quran bukan? Coba yang bagian Quran. Bapak. Oke, Bapak juga kan? Bapak? Iya juga. Oke, semua Bapak iya, ini bagian dari Quran deh. Ibu-ibu gimana? Al-isti'adzah ini bagian Quran atau bukan? Sama nih sama Bapak jawabannya. Kita lihat ya, apa kata ulama. Jadi di sini menurut ulama, al-isti'adzatu laisat minal Qur'an. Al-isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Qur'an, ya. Wa tuqalu sirran fis shalah wa yajharu biha kharijis shalah. Al-isti'adzah ini dibaca jahar, kedengeran, lantang saat di luar sholat, tetapi saat sholat itu sir, betul, Bapak, ya sir, ya. Yang kedengerannya apa? Basmalah aja. Kalau basmalah ada yang baca jahar, ada yang baca sir, ya. Tapi kalau isti'adzah kita bacanya sir, ya. Baik. Nah, itu tentang al-isti'adzah. Sepakat ya, dia bukan bagian dari Quran. Ya, hukum bacanya apa? Iya, itu tidak apa-apa. Tapi dia bukan bagian Al-Quran. Jadi kan Al-Quran itu ada 6.666 ayat gitu kan? Nah, si A'udzubillah itu bukan dari bagian itu, tapi dari basmalah, dari bismillah, ya. Itu. Kenapa diwajibkan? Ada dalilnya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu siapa yang nyuruh? Allah. Kalau kamu kepengen baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kenapa ada yang mencantumkan isi lupa? Ya, kita mau baca Quran. Oke. Sekarang basmalahnya, ya. Bunyinya gimana basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bunyi basmalah cuma satu, ya. Tapi kalau tadi bunyi ta'awudz ada tambahan as-sami' al-alim, boleh. Sedangkan basmalah hanya satu, ya. Ya. Betul. Baik. Nah, hukumnya bagaimana? Ya, hukum membaca basmalah wajib. Yang lain? Ya, baik. Oke, kita lihat pendapat ulama ya. Hukum al-basmalah, ya. Di sini saya mengambil pendapat dari pengarang buku ini yang syekh saya sendiri, dan beliau mengambil pendapat dari syekhnya, yaitu Syekh Sayyid Ba'bulah, ya. Awalan ra'yu Syekhi Fadilah Syekh Sayyid Ba'bulah fi hukmil basmalah. Jadi beliau mengambil pendapat syekhnya, Syekh Sayyid Ba'bulah, yustahabbu, mustahab, sunnah, ya, al-ityan bil basmalah, ya, wal jahru biha fi jami'i mawadhi'iha fi fawatih suwar. Ada surah At-Taubah. Jadi membaca basmalah setiap kita akan membaca Al-Quran itu mustahabun, sunnah, ya, fi kulli surah, di setiap surat kecuali surat
taubah. Ya, jadi isti'adzahnya wajib, basmalahnya sunnah. Kalau di taubah tidak perlu. Begitu. Ya. Ya, kalau kita baca surat Al-Fatihah nggak boleh sampai dihilangin basmalahnya karena dia ayat pertama. Ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah wajib. Kenapa wajib? Karena bunyi basmalahnya itu adalah ayat pertama. Sedangkan di awal surat-surat yang lain itu sepakat. Nah, baik. Ya. Tadi itu ya pendapatnya Syekh Ba'ula, Syekh Sayyid Ba'ula. Nah sekarang mawadi al-basmalah wa hukmul ityan biha fi hadhil mawadi. Betul tadi pertanyaan Bapak siapa? Betul Pak? Pak Somirin ya. Ini jadi kita ngajak berpikir, kan basmalah itu nggak cuma untuk depan-depan surat nih gitu ya, ternyata di Al-Fatihah juga ada. Nah, pas sekali di sini kita juga membahas mawadi. Mawadi itu tempat-tempat ya di mana Al-Fatihah itu ada, gitu ya. Yang pertama ya di sini mawadi Al-Fatihah ada, mawadi basmalah itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, tempatnya basmalah itu ada 3. Yaitu yang pertama inda iftitahil qiraah di awal surah. Tempat yang pertama basmalah itu ada pada iftitah, saat kita mau baca Quran, dan dia di awal surat, enggak mesti Al-Fatihah ya. Misalnya kita baca Quran terus lagi Ali Imran atau lagi Al-Baqarah, ya, itu ada basmalahnya. Apa hukumnya? Ya, di sini wajibah. Hukumnya wajib. Inda awail aswar ma'ada awali surah Al-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ya, seperti itu. Jadi basmalahnya wajib. Lalu yang kedua, di mana tempatnya basmalah? Indah ketika iftitahil qiraah, kita mau baca Quran bighairi awwali surah, bukan pada awal surat. Jadi kita misalnya baca tengah-tengah Al-Baqarah, gitu ya. Tengah-tengah Al-Baqarah apa hukumnya? Di sini mukhayyarun, artinya pembaca boleh memilih antara baca basmalahnya atau tidak. Berarti boleh dua-duanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Boleh langsung begitu atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mukhayyar, boleh dipilih baca atau tidak. Pilih yang berkah saja. Cari duit yang berkah. Baca aja ya biar dapat banyak pahalanya. Kan basmalah juga bagian. Setuju Pak? Namun saja kadang-kadang kalau sudah di tengah jangan baca bismillah, tapi alhamdulillah. Cuman kita nggak, kalau dari ustaznya tadi
boleh Pak. Ya afdol sih afdol. Nah, terus gimana perasaannya kalau langsung? Ya namanya kadang-kadang kan Ada yang komentar? Iya. Kalau ada yang komentar, selama kita punya hujah itu apa? Dalil yang kuat, tidak usah ragu-ragu. ya betul. Mau saya baca basmalahnya atau tidak, saya sudah tahu ilmunya, saya sudah ada dalilnya, kan gitu. Yang bikin kita pusing dengan komentar orang, kalau kita ini salah dan gak punya dalil, ya nggak? Nah, gitu. Pentingnya belajar itu seperti itu. Pentingnya baca Quran pakai guru itu seperti itu. Ya, baik. Nah, tadi itu kita dibolehkan untuk pilih, ya Pak. Nah, dalam buku ini, ya, kita mau baca Quran, baru buka Quran, dan kita lagi di tengah-tengah surat, ya, lagi di tengah-tengah surat. Ternyata ada pendapat ulama yang bilang basmalahnya wajib. Ini di tengah surat nih. Ditandain Pak, surat apa aja? Ya, yang pertama adalah surat Fussilat ayat 47. Ibu juga tandain. Ya, mukhayyarun fil ityan bil basmalah wal ityan biha afdal, walakin hunaka mawadhi' yata'ayyan dzikruha ba'da al-isti'adzah ay la budda min dzikriha. Jadi, tadi kita boleh bebas memilih mau baca atau tidak, akan tetapi ada tempat-tempat yang wajib membaca basmalah ketika di tengah-tengah surat, yaitu yang pertama surat Fussilat ayat 47 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Itu satu, sudah ditandai? Ya. Fussilat 47. Ya. Contohnya bagaimana? Yang ini yang Fussilat itu harus dengan basmalah. Ketika kita mulai baca, itu kan Fussilat 47 ada di tengah-tengah surat ya Pak. Ya, misalnya kita lagi. Ya. Ya. Jadi saat kita buka nih, saat kita mau baca, mau buka, ya buka Quran, pas banget tengah-tengah surat dan surat Fussilat ayat 47 gitu. Maka itu diwajibkan membaca basmalah. Tadi kan teorinya baca basmalah ketika di pertengahan surat itu kita mukhayyar, dibolehkan pilih mau baca atau tidak. Nah ternyata ada yang diwajibkan untuk baca, yaitu tadi pada surat Fussilat ayat 47 salah satunya. Yang keduanya Al-An'am ayat 141, ya. Saya contohkan langsung seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rusyat. Jadi basmalahnya dibaca. Ya, ini berhubungan dengan artinya, ya, berhubungan dengan maknanya. Ya. Tadi Al-An'am ayat 141. Ya, Al-An'am ayat 141 itu lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syurga. Ya, maka ketika awal kita membacanya pakai Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama yang tadi surat Fussilat ayat 47 itu lagi apa sih pembahasannya? Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Jadi hanya Allah yang Maha tahu tentang hari kiamat. Ya, makanya kita katakan Bismillahirrahmanirrahim saat di tengah-tengah surat baca itu. Yang terakhir adalah Al-Baqarah ayat 255. Surat apa itu? Ayat apa itu? Nah, iya, ayat Kursi. Jadi di tengah-tengah ya kita mau baca Quran, pas banget buka Al-Quran, pas banget ayat Kursi. Kita baca basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Baik. Bisa dipahami? Kecepatan enggak? Kalau kecepatan bilang. Ya. Dicatat dulu. Harus dibantu di papan tulis? Dibantu tidak? Atau cukup? Baik, kalau cukup saya lanjutkan. Kalau perlu dibantu saya tuliskan. Siap dibantu saja. Siap dibantu, baik. Biar mata kita belajar. Berpahala. Ya. Spidolnya habis. Ada lagi? Bukan. Ya. Jadi misalnya kan kalau ibu-ibu itu banyak banget tugasnya ya. Jadi nggak pernah selesai-selesai. Lagi baca Quran misalnya habis subuh